Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Putra. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penerapan CNN untuk klasifikasi gambar hewan menggunakan dataset ImageNet. Dari latar belakang ini, klasifikasi gambar menjadi salah satu tantangan penting dalam bidang komputer vision, khususnya pada gambar hewan yang memiliki keragaman bentuk, warna, dan kondisi lingkungan. Keberagaman ini seringkali menyulitkan proses klasifikasi secara otomatis. Teknologi konvolusional neural network yang disebut CNN hadir sebagai solusi efektif karena kemampuannya dalam mengenali dan mempelajari fitur visual secara otomatis dari gambar. Dengan memanfaatkan dataset berskala besar seperti ImageNet, model CNN dapat dikembangkan untuk mengklasifikasikan gambar hewan secara lebih akurat dan efisien. Untuk identifikasi masalah dari penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana cara membangun model CNN yang efektif untuk mengklasifikasikan gambar hewan yang kompleks dan bervariasi. Bagaimana performa CNN dalam mengenali berbagai jenis hewan berdasarkan gambar dari dataset ImageNet, serta apa saja tantangan teknis dalam proses pelatihan CNN pada dataset citra berskala besar. Untuk rumusan masalah di sini dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan CNN dalam mengklasifikasikan gambar hewan menggunakan dataset ImageNet. Seberapa baik akurasi CNN dalam membedakan berbagai jenis hewan yang memiliki kemiripan visual dan arsitektur CNN. Seperti apa yang paling efektif dan efisien untuk klasifikasi gambar hewan dalam skala besar. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma dalam mengklasifikasi gambar hewan menggunakan dataset ImageNet, mengkaji performa model CNN dalam mengenali berbagai jenis hewan, serta menganalisis pengaruh arsitektur CNN terhadap akurasi dan efisiensi proses klasifikasi gambar. Adapun kajian keislaman dari ilmu pengetahuan dalam Islam sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang pentingnya membaca dan belajar. Hewan juga disebut dalam surat An-Nur ayat 45 sebagai bagian dari ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan hikmah. Pemanfaatan teknologi seperti CNN untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar hewan dapat menjadi wujud tafakur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bentuk pengelolaan ilmu yang bermanfaat sesuai ajaran Imam Al-Ghazali. Machine learning ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer belajar dari kata. Dalam klasifikasi gambar hewan, machine learning memungkinkan komputer mempelajari pola visual secara otomatis dari dataset yang tersedia. Dengan pendekatan deep learning, model seperti CNN digunakan untuk membangun sistem klasifikasi gambar hewan secara efisien. Selanjutnya ada klasifikasi pada machine learning. Proses dalam machine learning yang bertujuan mengelompokkan data input seperti gambar ke dalam kelas tertentu. Untuk dalam konteks penelitian ini, sistem mengklasifikasikan gambar hewan ke dalam kategori spesifik seperti kucing, anjing, dan lainnya itu digunakan untuk mengenali dan mempelajari fitur visual gambar secara otomatis sebagai dasar proses klasifikasi. Di sini ada framework. Framework ini untuk penelitian mengikuti alur yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Model ini digunakan agar proses pengembangan sistem klasifikasi gambar hewan dapat berjalan secara sistematis dan struktur. Pada tahap pemrosesan data dilakukan beberapa langkah penting, yaitu pembersihan gambar yang rusak atau tidak relevan, transformasi data seperti resize dan normalisasi, augmentasi citra untuk memperbanyak variasi data, serta encoding label agar nama hewan dapat dikenali sistem dalam bentuk numerik. Selanjutnya, ada model yang digunakan dalam penelitian ini. Digunakan model CNN dengan pendekatan transfer learning. Model ini hampir mirip dengan mobil NetV2, dipilih karena ringan dan efisien, namun tetap akurat dalam klasifikasi gambar. Selain itu, model CNN lainnya seperti ResNet dan EfficientNet juga dipertimbangkan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Untuk evaluasi model yang dibangun di evaluasi menggunakan beberapa metrik pengukuran, yaitu akurasi, completion metric, precision, recall, dan F1 score.
Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan model dalam mengklasifikasikan gambar hewan dan memahami kesalahan yang terjadi dalam proses prediksi. Untuk deployment, model CNN yang telah dilatih dan diuji selanjutnya akan diimplementasikan dalam aplikasi berbasis website atau mobile. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengenali jenis hewan dari citra secara langsung, serta digunakan dalam bidang edukasi dan konservasi satwa liar. Untuk penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan keberhasilan CNN dalam klasifikasi gambar hewan menggunakan ResNet pada dataset ImageNet dan mencapai akurasi tinggi. Kumar dan Singh menggunakan MobileNet V2 dan menunjukkan efisiensi model, sementara Wang et al. Menggunakan efisiensi net untuk deteksi hewan liar di lapangan. Dari tahapan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu studi literatur, pengumpulan dataset, pemrosesan, pembangunan model CNN, pelatihan dan evaluasi model, deployment, serta penyusunan laporan penelitian. Setiap tahap dilakukan secara sistematis dan terencana. Selanjutnya ada waktu dan rencana kegiatan. Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari hingga Juli 2025. Kegiatan penelitian ini meliputi studi literatur di bulan Januari, pengumpulan dataset pada bulan Februari, pemrosesan data hingga Maret, pembangunan dan pelatihan model pada Maret hingga Mei, deployment pada bulan Juni, serta penyusunan laporan penelitian pada bulan Juli. Untuk kesimpulan ini di sini, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa convolutional neural network merupakan metode yang efektif dalam klasifikasi gambar hewan, terutama dengan memanfaatkan dataset berskala besar seperti ImageNet. Penggunaan arsitektur ResNet MobileNet V2 melalui pendekatan transfer learning memungkinkan proses pelatihan model menjadi lebih efisien, sekaligus meningkatkan akurasi klasifikasi. Evaluasi model menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam membedakan berbagai spesies hewan secara otomatis. Dengan sistem klasifikasi ini, diharapkan teknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang edukasi, konservasi, serta pengembangan aplikasi kecerdasan buatan di bidang pengenalan citra. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.